Selamat siang Pak Agus. Maaf nih mengganggu waktu Pak Agus ya. Apakah Bapak mempunyai waktu luang ya Pak hari ini, guys? Ya, selamat siang juga Bu Nanda. Ada apa ya Bu? Kok sepertinya saya lihat Bu Nanda ini agak murung kok, beda dari biasanya, tidak semangat. Bagaimana Bu? Kira-kira apa yang bisa saya bantu coba? Maaf sebelumnya jadi mengganggu waktu Pak Agus nih, guys. Enggak Bu, enggak apa-apa, santai aja. Begini nih Pak Agus, sebelumnya saya mau curhat. Sebenarnya ini saya mau curhat ini loh Pak. Mm-mm. Tentang masalah saya, apakah Pak Agus ini bisa membantu saya? Iya Bu, dengan senang hati ya. Kalau saya bisa pasti saya membantu. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu Bu? Hmm, sebenarnya segini, saya ingin mendapatkan solusi atau apa ya, kayak pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini loh. Hmm, Masalahnya apa, Bu? Coba Bu Nanda ceritakan apa yang sedang Bu Nanda rasakan. Mungkin saya bisa bantu, Bu. Ya gini, uh, aku ingat bukan beberapa hari yang lalu tuh saya di apa ya disupervisi oleh bu pengawas. Nah, di waktu supervisi Mhm. itu saya mendapat ini loh, mendapat teguran dari pengawas. Oh, ya kok bisa, Bu? Kira apa sih yang membuat Bu Nanda dapat teguran dari pengawas itu? Kayak gini loh Pak, sebenarnya sih ini masalah nggak serius sih. Mhm. Nggak serius. Nggak serius. Maksudnya gimana, Bu? Nggak serius gimana? Jadi pengawas itu mengkritik tentang proses KBM saya, atau lebih tepatnya cara Mhm. pengerjaan saya itu dikritik saat itu. Oh, proses pengajarnya Ibu dikritik. Nah, kira-kira proses pengajar yang seperti apa sih itu maksudnya? Apa Bu Nanda tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana Bu kok bisa sampai dikritik oleh ibu pengawas? Jadi itu bu pengawas sedikit keberatan dengan saya karena ketika waktu saya mengajar itu ya Pak, saya itu nggak memakai Mm-mm. busana. Oh, begitu. Nah, terus tanggapannya Bu Nanda gimana coba dengan respon dari ibu pengawas itu? Saya sih jujur saja menyampaikan sih kepada pengawas Mm-mm. kalau selama ini saya ngajar saya menggunakan berbagai referensi ya, contohnya dari buku Ya. referensi di perpustakaan dan yang penting kan itu mengacu ke kurikulum ya Pak. Nah ketika saya Iya. sampaikan seperti itu jadi ekspresi pengawas itu agak ya merasa tersinggung gitu loh Pak. Oh, oh jadi begitu masalahnya. Nah, kalau begitu coba saya mau tanya dulu dengan Bu Nanda ya. Selama ini apa yang Bu Nanda lakukan sih dalam proses belajar mengajarnya? Hmm. Jadi sih sudah saya sampaikan guys, saya menggunakan berbagai sumber di perpustakaan. Nah, contoh juga saya mengajak siswa untuk menonton video nih Pak Agus. Saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm, iya. Nah, terus mengapa sih Bu Nanda itu nggak pakai buku tema? Kenapa coba? Kalau menurut saya nih ya Pak Agus, sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi dan juga sudah mengacu pada kurikulum yang saya gunakan. Hmm, ya sebenarnya sih literaturnya Bu Nanda itu sudah bagus ya, sumber-sumbernya sudah bagus. Nah, terus hasilnya gimana Bu sama anak-anak ketika Bu Nanda itu menggunakan sumber-sumber yang tadi Bu Nanda sebutkan itu? Kan kalau yang kita tahu itu kan ya karakter anak itu beda-beda. Terus belajarnya pun pasti beda-beda Bu.
Benar juga ya Pak. Tapi kenapa aku nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa sih yang hasilnya masih kurang maksimal. Hmm. Nah, itu Bu ya. Eh, Memang penting sih Bu pakai buku tema untuk sumber belajar. Mungkin Bu pengawas juga maksudnya itu kemarin seperti itu Bu. Jadi supaya Bu Nanda itu menggunakan sumber belajar buku tema itu ya selain sumber-sumber yang Bu Nanda sudah pakai itu Bu. Saya pikir ada benernya nih Pak. Oke. Nah, coba setelah Bu Nanda bercerita panjang lebar tadi, sekarang perasaannya Bu Nanda gimana? Kalau perasaanku nih saat ini terus terang ya Pak, beberapa hari ini tuh kayak merasa kurang nyaman gitu. Jadi saya menjadi agak resah. Di rumah pun sekarang pun sampai kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi akibatnya ini pekerjaanku jadi agak terbengkalai juga nih Pak Agus. Oh, kenapa sih Bu Nanda itu merasa tidak nyaman? Apa yang buat Bu Nanda nggak nyaman? Sebenarnya tuh saya itu kayak gini, karena Bu Mas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya takut akan jadi masalah di kemudian hari. Gitu. Oh, begitu. Ya, berarti kalau bisa saya simpulkan ya Bu ya, Bu Nanda itu merasa kurang nyaman setelah supervisi itu ya karena Bu Nanda itu tidak menggunakan buku tema sebagai sumber belajar. Terus ketika Bu pengawas memberikan apa namanya, memperingatkan Bu Nanda memberikan argumennya sendiri ya, iya kan? Terus ibu pengawas Jadi, merasa tersinggung dan melaporkan kepada ibu kepala sekolah. Betul begitu ya Bu ya? jadi betul Kak. Nah, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur buatan dia sama kepala sekolah. Ya kalau menurut saya sih Bu ini untuk masalah yang tadi malah Bu Nanda itu justru bisa untuk apa ya bahan refleks begitu Bu. Dan Bu Nanda itu bisa mempersiapkan diri. Nanti jika ditegur oleh ibu kepala sekolah, Bu Nanda itu sudah siap dan menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi. Dan menurut saya ibu kepala sekolah pasti akan menyampaikan hal yang positif lah Bu. Pasti bisa mengambil hal yang bijak begitu. Malah nanti apa yang Bu kepala sekolah berikan kepada Bu Nanda itu nanti bisa menambah semangat Bu Nanda dalam mengajar begitu Bu. Jadi, mudah-mudahan ya Pak Agus. Iya Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Nanda sampaikan tadi, apa sih rencana Bu Nanda ke depannya? Uh, rencana aku ya jelas ini Pak menemui beliau untuk membicarakan hal yang mungkin beliau nantinya akan memberikan solusi. Jadi akan membicarakan hal itu tadi. Harapannya ya beliaunya nanti akan memberikan solusi untuk saya. Hmm. Nah, terus selain itu, apakah ada hal lain yang mau Bu Nanda lakukan setelah ini? Yang jelas saya akan menemui pengawas sekolah dan saya akan meminta maaf juga sih kepada beliau. Kemudian terkait proses KBM kedepannya juga saya alangkah baiknya juga menggunakan buku tema dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan KBM yang apa ya KBM yang interaktif dan atau yang baik lah itulah Pak Agus. Hmm, ya, melaksanakan KBM yang baik. Nah, tadi Bu Nanda menyampaikan bahwa akan melaksanakan KBM yang baik. Nah, terus kemudian bagaimana proses belajar mengajar yang akan Bu Nanda lakukan selanjutnya ini? Untuk KBM selanjutnya ya saya akan memakai buku tema untuk sumber belajar. Di situ walaupun nanti sumber belajar yang kemarin juga tetap akan saya gunakan juga karena siswa juga sudah merasa apa ya Pak, sudah merasa enak juga pakai buku sumber belajar dari yang lain. Ya, ya, ya. Eh,
sebetulnya ya langkah yang Bu Nanda lakukan itu sudah sangat tepat kalau menurut saya loh Bu. Dan saya setuju dengan apa yang akan Bu Nanda lakukan itu. Gitu, aku syukurlah. Nah, sekarang jadi lebih apa ya? Jadi lebih lega karena jujur saja takut mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita agak khawatir juga Iya, loh, takutnya salah langkah. iya, iya, iya. Ya syukurlah kalau misalkan Bu Nanda sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Nanda rencanakan tadi ya Bu ya, komitmen apa yang akan Bu Nanda lakukan untuk menjalankan rencana tadi itu Bu? Kalau untuk hal itu ya Pak Agus, dalam proses belajar mengajar ya saya akan mengacu pada kurikulum utamanya itu kan. Kemudian yang selanjutnya yang mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk juga aturan dari pengawas tentang penggunaan buku tema itu ya akan saya laksanakan lah. Iya, iya, iya. Jadi untuk melaksanakan itu kan apa namanya butuh suatu dukungan ya Bu ya supaya apa yang Bu Nanda impikan itu bisa berjalan tidak hanya sekali begitu ya Bu ya, tapi kedepannya akan berjalan terus. Nah, dukungan apa sih yang Bu Nanda supaya komitmen itu tetap berjalan begitu Bu? Nah, itu yang masih dalam pikiran. Mungkin saya ini Pak akan mencoba berkomunikasi dulu ya dengan teman guru yang teman sejawat yang sesuai dengan mata pelajaran saya bahasa Inggris. Jadi nanti kami bisa saling mengingatkan lah, saling mengingatkan, saling memberi semangat. Iya, iya, iya Bu. Ya itu bagus sekali Bu idenya Bu. Semoga idenya Bu Nanda, rencananya Bu Nanda itu segera terrealisasi ya Bu ya. Dan Bu Nanda itu bisa bekerja dengan suasana hati yang senang, gembira, tanpa beban. Kemudian juga yang paling penting tadi, tidak merasa tidak nyaman begitu ketika mengajar begitu Bu. Amin. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ya Pak. Nah sekarang ya mandan lega lah ini. Semoga kita nanti juga bisa menjadi guru yang dapat memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita utamanya. Iya, amin, amin. Ya, sama-sama Bu Nanda, semoga bisa membantu ya Bu ya. Terima kasih Pak Agus. Sami-sami Bu Nanda. Selesai. Pas ya Pak. Ya, pas deh. Ini pengisian dulu, apa mau itu dulu? Lanjut lagi. Monggo. Pengisian dulu Oke, ya Pak. Bu, jangan ngambil laptop. Jangan ngaruh laptop ya? Ya. Taruh laptop. Yang karo HP ki moko misalnya akan menampilkan kayaknya jangan sing share screen ya. Ya. Ya, yang anu ya oke. Yo. Berarti ki ngisi disit. Apa lanjut disit? Lanjut lah. Biasanya orang ngisi akan curhat. Jangan curhat. Oh ya wes. Ya, ya. Iya wes ya. Oke yo. Oh jadinya waktunya kurang. Iya, 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 iya. Berarti ini yang Bu Nanda dulu ya. Dari coach dulu ya. Oke. Siap ya. Yuk. Selamat siang Pak Agus. Gimana kabarnya nih hari ini? Kita mau ngobrol lah ya Pak. Ya kira-kira sesuai jadwalnya Pak Basit ya 10-15 menit lah ke depan. Kira-kira apa sih yang ingin jenengan sampaikan? Yang ingin jenengan diskusikan ya dengan saya. Iya, Bu Nanda, alhamdulillah saya baik, sehat. Tapi memang ada sih Bu, memang ada yang ingin saya sampaikan sebetulnya sama Bu Nanda ini karena akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya begitu Bu. Jadi begini Bu, apa ya, anak-anak saya di kelas itu
kalau saya perhatikan itu akhir-akhir ini kok kayak kurang motivasi gitu loh Bu, kurang semangat dalam belajar. Jadi apa ya, kayak ketika misalkan saya mengajar itu mereka kayak malas-malesan gitu loh Bu. Jadi nggak semangat gitu Bu. Gini. Mm-mm. Oh iya ya Pak. Jadi jenengan ini menginginkan sebenarnya menginginkan bagaimana anak termotivasi untuk mengikuti pelajaran jenengan. Karena jenengan tuh kayak merasa anak tersebut itu malas untuk mengikuti pelajaran jenengan. Nah, bisa nggak bagus coba sih deskripsikan Jajal yang menurut jenengan tadi kan mengatakan malas yang seperti apa sih murid-murid jenengan di kelas berapa ya Pak? Kelas 5 Bu, Oh di kelas 5. kelas Oke, 5. monggo Pak Hmm, Agus bisa mendeskripsikan kira-kira yang didefinisikan tadi malas itu yang seperti apa sih Pak? iya, jadi gini Bu, apa namanya, murid-murid saya itu, saya berani mengatakan seperti itu karena memang apa ya, akhir-akhir ini ketika saya datang ke kelas begitu, mereka kayak kurang menyambut saya dengan gembira gitu loh. Jadi kalau yang saya mau itu kan mereka datang ke sekolah dengan semangat yang baru begitu. Dengan semangat yang baru, terus ketika ada tugas, mereka semangat mengerjakan begitu. Tapi akhir-akhir ini kok ketika ada PR pun banyak dari mereka itu malah mengerjakan di sekolah gitu loh, Bu. Kayak kurang semangat belajarnya. Terus ketika saya masuk ke kelas pertama kali itu, mereka masih main-main gitu loh. Maksudnya belum siap di tempat duduknya masing-masing, belum mempersiapkan alat tulis dan lain sebagainya, begitu Bu. Terus ketika saya memulai belajar saya, itu mereka juga banyak sekali yang masih bermain sendiri gitu loh, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Terkadang saya bertanya, mereka juga enggan untuk menjawab, pasif gitu Bu. Nah, itu yang menjadi pikiran saya, jadi pasif mereka. Geng. Nah, tadi kan berarti di sini murid-muridnya Pak Agus itu seperti tidak mengindahkan kehadiran jenengan ya Pak? Tidak mengindahkan Nggih, kehadiran jenengan, mereka lebih asik sendiri, kemudian mereka ketika mau diajar ya apa ya main ya Pak, masih main-main sendiri ya. Nah, betul, sebenarnya Bu. jenengan dari sini tahu nggak Pak, apa sih yang melatar belakangi mereka kok apa ya di situ jadi seperti itu loh. Nah, jenengan tahu nggak kira-kira apa ya bahasanya apa yang hal jenengan lakukan kok sehingga membuat mereka seperti males? Apa mereka jenengan menyadari itu enggak Pak? Iya, memang akhir-akhir ini saya mengajarnya memang apa namanya seperti itu saja, Bu. Jadi kalau menurut saya, apakah mungkin ya karena saya mengajarnya seperti itu saja, jadi mereka itu merasa bosan gitu apa ya dengan uh, cara mengajar saya begitu ya Bu ya. Jadi saat saya masuk ke kelas, seakan-akan ya tidak ada hal yang ingin mereka ketahui, nggak ada hal yang menarik bagi mereka kayak gitu yang untuk ditunggu-tunggu itu nggak ada apa ya Bu. Uh-uh. Soalnya memang iya apa namanya tuh ketika saya masuk itu ya kalau harapan saya ya Bu ya ini ya harapan saya itu kalau ketika saya berangkat itu mereka dengan gembira menyambut saya begitu Bu. Terus ketika saya masuk kelas ya harapan saya yang saya inginkan itu mereka sudah siap dengan bukunya, sudah siap di tempat duduk mereka masing-masing, sudah tidak bermain lagi begitu. Nah, terus ketika saya mengajar, mereka itu aktif, begitu aktif menjawab. Kemudian waktu diskusi mereka aktif berdiskusi, aktif presentasi, begitu. Jadi tidak hanya pasif mendengarkan saja, begitu Bu. Yang saya mau seperti itu. Jadi begitu mungkin yang jenengan tadi inginkan kan bagaimana mereka bisa termotivasi. Nah, tadi sudah jenengan sampaikan kenapa mereka tidak termotivasi atau mereka malas sudah jenengan sampaikan. Sekarang kira-kira nih Pak, apa sih yang Pak Agus
agar anak itu termotivasi, itu murid yang seperti apa? Yang saya inginkan ya yang seperti saya sampaikan tadi, Bu. Jadi saya ingin apa namanya murid itu memiliki semangat yang baru ketika berangkat ke sekolah begitu. Semangat yang baru itu maksudnya ya ketika ada tugas mereka sudah siap dengan tugasnya yang mereka kerjakan di rumah bukan di sekolah begitu. Karena kalau menurut saya itu kalau mereka mengerjakan di sekolah artinya mereka tidak memiliki semangat yang baru gitu, belum siap untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh gurunya begitu pada hari itu. Kemudian yang saya inginkan selanjutnya ketika saya masuk mereka sudah siap begitu dengan alat tulisnya, begitu dengan buku-bukunya. Kemudian waktu pembelajaran juga mereka fokus begitu. Saya tidak masalah kalau misalkan anak-anak itu agak sedikit ramai begitu. Malah saya yang nggak ingin itu anak-anak diam hanya mendengarkan saya itu nggak, saya nggak ingin seperti itu. Malah saya ingin sekali anak-anak itu ketika belajar mereka ramai begitu Bu Nanda. Jadi ketika saya bertanya mereka mau menjawab, kemudian ketika sedang diskusi mereka mau berpendapat, saling berpendapat begitu loh Bu. Yang saya inginkan seperti itu. Ya. Baik, baik Pak Agus. Nah, rencananya kira-kira jenengan itu punya rencana apa sih untuk membuat anak lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran? Kira-kira rencana jenengan apa Pak? Rencana saya sih ke depannya karena memang tadi ya anak-anak itu suka bermain begitu ya Bu ya. Terbukti ketika saya masuk ke kelas mereka masih bermain sendiri dengan teman-temannya begitu. Jadi rencana saya nanti saya akan merancang RPP begitu ya yang dengan model pembelajaran yang kooperatif, lebih kooperatif dan di sana juga saya akan membuat media pembelajaran yang kira-kira menarik begitu untuk anak-anak di kelas saya yang tentunya sesuai dengan apa? Sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi mungkin dengan hal itu, dengan cara itu nanti anak-anak akan tertarik dan penasaran. Oh besok lagi sih Pak Agus bawa apa ya? Besok sih Pak Agus kira-kira akan pakai media apa? Akan pakai permainan apa begitu selama belajar? Saya rencananya seperti itu Bu. Oke, jadi ini Pak Agus punya rencana membuat RPP. Yes. Nah, coba jenengan kira-kira punya rencana membuat RPP yang seperti apa sih yang kira-kira bisa memotivasi anak dalam belajar? Iya tadi Bu. Tentunya yang RPP-nya itu yang RPP apa namanya dengan strategi ya, strategi yang sekiranya itu bisa membuat anak semangat begitu. Mungkin nanti di sana ada strategi tanya jawab, diskusi begitu. Kemudian saya juga nanti akan memilih model pembelajaran yang menarik untuk mereka. Mungkin nanti saya akan pakai nomor kepala karena anak-anak itu kan masih suka dengan gambar hewan atau buah begitu ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan pasangkan ke mereka nomor-nomor kepala begitu. Dan saya akan coba pakai media pembelajaran yang sekiranya tidak memberatkan untuk saya juga karena setiap hari harus membuat, tapi masih ada nilai apa ya, membuat anak itu jadi penasaran begitu loh Bu. Membuat anak itu jadi penasaran, besok sih Pak Agus mau pakai media apa ya untuk membelajarkan saya ini ya, seperti itu Bu. Kira-kira seperti itu gambaran saya nanti RPP ya. Oke. Nah, tadi Nana sudah memberikan untuk akan membuat RPP. Nah, bagaimana nih strateginya Pak Agus dalam membuat media pembelajaran itu akan dibuat seperti apa Pak? Untuk media yang tadi saya bilang ya Bu, ya medianya nanti saya tentu saja karena kan setiap hari, hampir setiap hari pembelajaran tema. Jadi tentu saja medianya yang kira-kira tidak membebani saya juga untuk sebagai guru karena memang setiap hari harus membuat. Dari segi apa namanya harga juga tidak membebani untuk seorang guru begitu. Tapi yang sekiranya itu bisa menjadi apa namanya sekiranya itu bisa menjadi daya tarik untuk siswa begitu. Daya tarik untuk siswa sehingga mereka itu nanti akan penasaran dan lebih bersemangat ketika saya
memberikan pelajaran saya di kelas begitu Bu. Baik. Nah, sekarang nih Pak, kira-kira sih apa yang akan Pak Agus lakukan nih setelah diskusi kita pada siang hari ini? Ya, ini rencananya setelah diskusi ini nanti saya akan langsung mengeksekusi Bu, mengeksekusi RPP yang tadi saya ceritakan ke Ibu, juga menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga besok siswa itu wow jebule Pak Agus punya media yang seperti ini ya. Jadi nanti besoknya lagi anak-anak itu bisa menunggu-nunggu mana sih Pak Agus belum datang kayak gitu. Nanti saya harapannya seperti itu Bu. Karena dengan media itu nanti anak-anak setiap harinya bisa bertanya-tanya, kira-kira hari ini Pak Agus bawa apa lagi ya? Kira-kira hari ini Pak Agus pakai media apa lagi ya? Begitu Pak. Oke. Nah, ini loh Pak Agus, kira-kira kan jenengan mau membuat RPP nih, siapa sih yang bisa nantinya membantu jenengan agar RPP dan media pembelajaran jenengan itu nantinya apa ya, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didikan jenengan Pak? Berikutnya. Sinten Pak? Ya kalau saya sendiri mungkin saya sebagai guru senior juga saya mungkin agak sedikit kurang pengetahuan ya Bu ya dan pengalaman. Nanti saya akan diskusi dengan Pak Iman di sekolah saya, kebetulan saya satu sekolah dengan Pak Iman yang kalau menurut saya beliau sudah mumpuni dalam hal memberikan pembelajaran. Mungkin saya akan berdiskusi dengan beliau. Oke Pak. Nah kira-kira kapan ya? Kira-kira kapan nih jenengan akan mulai berdiskusinya nanti? Iya, rencananya setelah ini Bu. Nanti setelah ini saya mungkin akan langsung berdiskusi dulu untuk apa ya, karena besok juga saya harus sudah mulai menerapkan apa yang saya rencanakan tadi. Setelah ini saya rencananya mau menghubungi beliau dulu Bu, meskipun nanti mungkin via WA dulu kayak gitu atau video call gitu. Luar biasa nggih Pak Agus. Pokoknya jangan sungkan hubungi saya Pak, nek ada pertanyaan nggih. Nggih, siap Bu. Ini terima kasih banyak ya Bu ya. Akhirnya saya ini apa ya, bisa meluapkan apa yang saya rasakan, bisa bercerita kepada Bu Nanda panjang lebar, dan Bu Nanda juga menanggapinya dengan positif dan memberikan apa ya, mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak Agus.